Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, yaitu acara rutin diskusi mingguan persembahan dari Departemen Obstetrik dan Ginekologi FK UNER bekerja sama dengan POGI dan ID Surabaya dan menghadirkan staf dari Departemen Obstetrik dan Ginekologi dari RSUD Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Dan hari ini adalah seri dari divisi feto maternal dengan topik yang menarik, insya Allah, yaitu bagaimana screening, rekomendasi screening kehamilan atau antenatal. Dan di mana tentunya sudah sangat banyak sekali kasusnya dan juga sehari-hari semakin populer. Mungkin kita tahu dari pasien-pasien sudah banyak yang menanyakan, dok, apakah saya boleh veto atau kapan saya boleh veto. Jadi mungkin atau dan juga mungkin screeningnya tidak hanya masalah USG saja, tapi ada screening lain yang justru lebih penting. Telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu guru kita semuanya sebagai moderator, yaitu Prof. Dr. Eri Gumilar Dahlan, spesialis opsin konsultan veto maternal. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Matur Prof. Dan juga dua narasumber kita hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Agus Sulistiono, guru kita juga, spesialis obstetrik ginekologi konsultan veto maternal. Selamat pagi, Dr. Agus Sul. Dan juga terakhir dari Dr. Nareswari Mananda Dinita, spesialis opsin konsultan veto maternal. Dan hari ini kita akan bahas, silakan seperti biasa kepada seluruh peserta atau pendengar, bila mana ingin menanyakan bisa memanfaatkan fitur Q&A atau juga nanti melalui kolom chat, atau akan jauh lebih baik lagi bila mana ingin diskusi langsung dengan guru-guru kita, moderator, dan juga kedua narasumber kita hari ini. Mohon maaf sebelumnya, hari ini kami berinfo bahwa dari Ketua Departemen, Dr. Brahmana sedang berhalangan untuk berikan sambutan. Jadi untuk bersingkat waktu, sepertinya nanti pertanyaannya sangat seru, menarik, banyak. Jadi langsung saja kita serahkan kepada Prof. Eri Gumilar sebelum nanti mungkin ada paparan sedikit materi baik dari kedua narasumber, Dr. Agusul maupun Dr. Nita. Pada Prof. Eri kami persilakan, Prof. Terima kasih, Dr. Seto. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh teman sejawat. Mudah-mudahan harapan kami didengarkan di seluruh Nusantara, dari timur sampai ke barat. Dari Dr. Yusra di Aceh, Dr. Niken Asri, dan di timur, Dr. siapa namanya? Yang dari dekat Jayapura, di Kepala Burung. Dr. Almira. Baik, kali ini topiknya adalah ada 3 suku kata yang menarik di sini. 1, screening, 2, kelainan kongenital. Ada screening, ada kelainan kongenital, dan tentu yang memperkuatnya itu rekomendasi. Kita punya 2 sumber di sini ya, Dr. Agus Sul sama Dr. Chin. Ini namanya di sini Dr. Nareswati. Tapi kalau dipanggil Nareswati tidak akan noleh itu. Tapi kalau dipanggil Cina noleh itu. Jadi just its strong province by nickname it's much popular than the original. Baik, kita cuma punya waktu 1 jam ya. Dr. Sul ini rupanya menggantikan Dr. Gala ya. Iya, ini saya dengar berita terakhir Dr. Gala sedang main golf di Hong Kong, jadi tidak bisa hadir di sini. Tapi ternyata saya cek bukan Hong Kong yang sebenarnya, Hong Kong Fried Chicken, jadi memang dekat-dekat sini juga. Baik, Dr. Agus Sul, mungkin 4-5 slide gitulah ya, karena ini waktunya cuma 1 jam. Ya, kalau ini debat capres cawapres malah 2 menit langsung. Jadi tolong dijelaskan dulu kelainan kongenital secara umum, kemudian mungkin masuk more be focusing to what is the screening. Demikian juga nanti Dr. Chin. Silakan Dr. Sul. Ya, baik, Prof. Matur nuwun sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini karena waktunya 2 menit saja, Prof. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Sudah bisa, sudah kelihatan. Saya sebentar ini yang berarti ini yang ya. Nah.
Jadi alhamdulillah kita sudah masuk ke tas yang ke seri ke 147 ya. Pada saat ini kita bersama dengan tim itu, jadi pada hari ini kita akan membicarakan mengenai kelainan bawaan dari janin. Baik, kita lihat kelainan bawaan dari janin. Kemudian, jadi janin itu ada dalam rahim seperti ini, telur ya. Jadi kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya ya. Apakah bayi yang normal ataukah bayi-bayi yang dengan ada sesuatu yang pada bayinya. Kalau kita lihat dari kepustakaan, insidence dari kelainan-kelainan kongenital mayor ternyata cukup banyak. Dari kelainan otak itu 1/100 atau 10/1000. Ya, dari 100 bayi, janin ada satu yang kelainan. Jantung 8, kidney, limbs, dan seterusnya ya. Jadi ternyata kelainan bawaan janin itu ada 3 dari 100 pasien-pasien yang kontrol pada kita. Jadi cukup banyak, 3 dari 100 ya. Kemudian kalau kita lihat di dokter stomo, tadi disebutkan bahwa yang paling banyak adalah di kepala. Nah ini di kepala ternyata 20 yang paling banyak di kita adalah yang dikirim ke kita ya di dokter stomo adalah yang di abdomen. Karena yang di abdomen itu paling mudah untuk kita lakukan diagnosis. Padahal yang paling banyak tadi disebutkan bahwa adalah yang pertama adalah di kepala, kemudian di toraks ya jantung, kemudian yang ketiga di abdomen. Tapi di kita ternyata karena abdomen paling mudah didiagnosis sehingga yang dibawa dikonsulkan ke kita adalah yang paling banyak adalah yang di abdomen. Jadi ini lokal gastrosisis, kemudian kelainan ginjal, kelainan hernia diafragmatika dan seterusnya. Kemudian dari kelainan-kelainan bawaan tadi ternyata ada beberapa kelainan bawaan yang bisa dilakukan sesuatu di rumah sakit kita ya. Jadi ini kita sudah melakukan tindakan-tindakan torakosentesis di mana kita melakukan pengurangan cairan yang ada di toraks, kemudian anu infusion di mana pada janin-janin tertentu di mana ketebalannya berkurang sedangkan prognosisnya masih bagus, kita berikan anu infusion untuk bisa lahir kemungkinan perwakinam, amnion reduction yaitu pada ketebalan yang terlalu banyak, amniosentesis kalau kita melakukan pengambilan cairan amnion saja ini sering sekali kita kerjakan. Kordosentesis kalau kita ingin melihat darah yang ada di kordnya, tali pusat, kemudian sekalian dilakukan transfusi. Jadi demikian. Jadi ini yang sudah kita kerjakan di dokter stomo. Dan keuntungan dari kita tahu bahwa janin kelainan itu ada beberapa. Yang penting yang nomor satu itu kita lihat kelainannya itu kira-kira incompatible atau masih kompatibel. Ya, kalau dia itu incompatible ya sudah, kita tidak melakukan sesuatu ya. Atau kalau masih kompatibel lah, maka kita lihat apakah nanti bisa correctable apa tidak. Kalau bisa correctable, nanti kita lihat juga nanti apakah bisa dikoreksi di dalam rahim, intrauterin, atau kita harus lakukan di luar rahim. Kalau di luar rahim, maka kita harus mempersiapkan bayi tersebut dengan baik, keluarga dengan baik, kemudian kita cari tempat yang di mana tindakan itu bisa dikerjakan. Ya, alhamdulillah di Dokter Stomo semuanya bisa kita kerjakan dengan tim dari bedah anak, dari anestesia anak, kemudian dari neurologi anak, kalau misalkan berhubungan dengan spina bifida, kemudian dan utamanya dengan neonatologi ya. Kemudian yang penting juga bahwa dari itu semua kita akan menginformasikan pada keluarga, sehingga akhirnya keluarga tersebut akhirnya tahu kira-kira bagaimana yang akan kita kerjakan pada janinnya, kemudian prognosis dari janinnya bagaimana. Kalau misalkan bisa sempurna ya alhamdulillah, kalau tidak bisa sempurna nanti beliau nanti juga akan tahu bahwa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi adalah demikian. Jadi itu, nah ini yang sudah kita kerjakan. Ada amniosentesis, kordosentesis, transfusi intrauterin, torakosentesis, vesiko amnion shunting, kemudian aspirasi dari masa-masa kistik. Kemudian yang kedua dengan fetal surgery pada saat ini kita masih belum mengerjakan, kita masih akan saja ya dengan bedah ya, karena ini juga berhubungan dengan etika yang sebetulnya di luar negeri sudah banyak sekali dikerjakan baik spina bifida, hernia diafragmatika, sakropoksial itu bisa dikerjakan intrauterin ya, jadi dibuka, dilahirkan, kemudian dimasukkan kembali. Dan ini yang kita kerjakan pada saat ini postnatal sering sekali ya. Jadi dari exit itu artinya bahwa hanya kita keluarkan pada saat itu langsung dilakukan tindakan, yaitu utamanya pada gastrosisis, ovalokal yang robek, yang pecah, di mana akhirnya terpapar dengan duodenal luar yang mungkin terjadi infeksi, sehingga akhirnya dilakukan prosedur operasi singkat setelah melahirkan. Kemudian spina bifida yang juga ruptur, ini juga harus segera dikerjakan. Sedangkan yang delete nanti ini kita bisa kita lihat di bawah ini. Jadi itu sementara ORI yang dari kita ya. Jadi secara umum bahwa kelainan-kelainan bisa sindrom. Sindrom itu artinya bahwa suatu beberapa kelainan yang jadi satu. Sequence itu artinya adanya satu kelainan yang menyebabkan kelainan-kelainan, gambaran kelainan yang lain. Field defect itu artinya adanya cairan yang kurang sehingga akhirnya terjadi gangguan dari bentuk kaki dan seterusnya. Asosiasi adalah dua
dua yang bersamaan. Malformasi tadi juga sama ya. Malformasi itu artinya kelainan yang memang bawaan sejak lahir ya. Jadi memang nggak bisa dikoreksi. Jadi memang kelainan. Deformasi Baik. itu oleh karena misalkan ada cairan ketubuh ya, dan Bapak. seterusnya. Nggih. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Dua menit 1 detik, Prof. Nggih, terima kasih. Terima kasih Dokter Sul, informatif. Tapi kawan-kawan kita juga ini harus dijelaskan ini ya. Memang lingkungan jadi sophisticated information ini memang harus. Tetapi ini kita alhamdulillah ya dari divisi ketum maternal bangga sekali menjelaskan bahwa kita mempunyai culture, kita punya data. Nah ini dia. Jadi berbicara dengan data. Tadi Dr. Sul sudah bagus sekali tahun 2017 kita tidak hanya bersandar pada literasi, tapi data itu juga penting. Bahwa data yang berbicara di Dr. Stomo terkait kelainan kognital ini adalah pada brain, pada thorax, pada apa namanya, dinding abdomen, kemudian limbs, dan ini biasanya ya sudah jadi apa multikognital. Jadi cukup banyak. Tetapi juga ini ada tantangan yang sebenarnya dari Dr. Agusul penjelasannya. Kapan kita harus mendeteksi sedini mungkin? Karena tadi sudah pada slide nomor 2 dan slide nomor 3 sudah diutarakan apa deteksinya itu, jadi bentuk kelainannya, kemudian apa yang bisa dilakukan koreksi, atau yang tidak, jadi yang ada istilah incompatible. Jadi memang kawan-kawan kita di daerahnya harus dijelaskan ini. Ini pekerjaan yang tidak gampang. Minimal ini memerlukan konseling sebelum akhirnya dirujuk ke kita di tersier ya, untuk melakukan demikian. Dan tidak bisa terbayang apalagi yang dihadapkan ini adalah ibu yang sudah lama menunggu kehamilan, nah, ternyata isinya tadi gambarnya Dokter Sul di dalam telur itu ternyata baik. Sekarang Dokter Chin, silakan Dokter Chin. Posisi kita sekarang ada di 15 menit, 15 minutes past 10. Oke. Wah, silakan Iya, Dokter Prof. Chin. Terima kasih, Prof. Dokter izin ini Ini saya latar sebenarnya belakangnya yang dari mana ini? Backgroundnya kok bagus sekali. saya di veto, Prof. Wah, Ibeto Tapi ya? sembunyi Ya, di saya balik bilik. Nih, monggo. izin Prof, mungkin mau menambah sedikit ini, Prof. Ada sedikit algoritma yang bisa membantu kita semua untuk yang seperti pertanyaannya Prof tadi, kapan waktu yang optimal untuk melakukan pemeriksaan screening kelainan kongenital. Boleh izin share screen, Prof? Nah, bukan yang ini. Bentar, Prof. Baik. Oke. Ini saya mau share mengenai sebenarnya center kita sudah berdedikasi khusus untuk fetal and mother movement. Kami diberi judul Save More, Prof. Jadi menghubungkan semua 3 center kita, jadi baik dari Sutomo, Universitas Airlangga, juga dengan SKUNER, ini juga kami telah build system kita untuk kita melakukan screening hingga terapi untuk kelainan kognitif. Kemudian kalau kita lihat bicara masalahnya sendiri, Prof, secara general memang kalau dari data terbaru ini kita dapatkan 6% dari total kelahiran, ini data di luar nih, Prof. Ini merupakan kelainan kongenital janin, di mana kalau memang ini akan meningkat resikonya atau insidensinya terutama di low middle income countries yang memang terkait dengan masalah kesehatan, kemiskinan, kemudian terpapar dengan teratogen dan sebagainya, dan macam juga. Namun ada beberapa kelainan di mana yang bisa dicegah sebelumnya, jadi bisa dilakukan intervensi intrauterine atau bahkan kalau misalkan memang sesuatu yang rekuren sifatnya atau berulang, kita bisa melakukan konseling sampai ke preconceptional counseling. Di sini kita lihat impact-nya sendiri, kalau dari data tahun 2014 sama dibandingkan dengan data di tahun, kalau kita lihat insidensi di luar itu sekitar 4% sampai 6% seperti data yang tadi, tapi kalau di tempat kita memang
cukup tinggi, antara 19 sampai 20%. Tapi kematian perinatalnya juga tinggi, 67%. Cuma kalau di rumah sakit utama ini kami belum mempunyai data mengenai cost-nya. Kalau di luar negeri, di US, di Amerika sendiri itu menghabiskan banyak cost-nya ya. Ini pasti akan merupakan suatu concern, terutama untuk sistem kesehatan nasional kita. Nah, di sini sudah dibantu juga tapi kepada guru-guru kami juga kepada dokter penggalas sudah membuat algoritma yang sangat baik. Di sini kita bisa lihat bahwa screening anatomi ini terbagi menjadi beberapa tahap, tapi ini kita bisa melakukan semua, terutama kalau kita bisa melakukan pemeriksaan USG dasar dengan baik, maka screening anatomi janin itu bisa dilakukan oleh semua SPOG pada trimester 1 dan trimester 2, terutama pada usia kandungan 11 hingga 14. Dan jika tidak didapatkan masalah lainnya, mohon tetap dilakukan screening pada usia kandungan 18 hingga 24. Namun jika kalau memang sudah didapatkan antara 11 sampai 18 minggu keraguan-keraguan, monggo dirujuk atau direfer ke center kita untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang fokus ultrasound screening. Dan jika memang diperlukan sekali, maka kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan baik secara non-invasif maupun invasif. Nah, di sini kalau kita lihat dari data luar negeri memang, jadi sayangnya hanya sekitar 6% di populasi umum ini yang bisa masuk ke dalam unit fetal maternal untuk dilakukan screening. Jadi sekitar 94% lainnya itu masih underdiagnosed sekali. Nah, di sini kita bisa lihat data terbaru. Ini kemarin kan saya lihat sampai tahun 2022 19%, tapi ternyata 2023 menurun sekitar 14,5%. Dan kebanyakan yang sudah di-refer ke kami ini lebih dari 28.000 gitu, kasus-kasusnya. Dan didominasi sesuai dengan deskripsi dari Dr. Agustul tadi, bahwa memang central nervous system, cardiac problem, dan juga abdominal atau GI tract problem. Dan juga salah satunya juga sering dirujuk ke kami adalah multiple pregnancy atau kehamilan multiple, di mana 37% kasusnya itu adalah kehamilan dengan monokorionik. Dan kami juga telah melakukan data kurang lebih selama 1 tahun ini, Prof. Dokter. Total kami melakukan 52 tindakan yang invasif, dan memang banyak yang kami lakukan adalah amnioinfusion itu sekitar 35%-nya dari total tindakan selama 1 tahun ini. Kebanyakan untuk kasus-kasus yang oligo atau anhidramnion, baik yang kausanya dari fetal atau terkait dengan HPV preterm atau PPROM. Nah, tadi sepertinya ada yang dari Q&A juga menanyakan mengenai PPROM. Baik, ini mungkin yang deskripsi sementara saja. Ini salah satu juga yang pernah kita lakukan. Jadi ini adalah kasus dengan fetal anemia. Di sini kita dapatkan dari pemeriksaan middle cerebral artery-nya juga peak systolic velocity-nya itu tinggi. Definisinya memang biasanya di atas 1,5 mean of median. Kemudian juga sudah didapatkan efek di organ lainnya seperti adanya pleural effusion dan ascites. Dan telah kami lakukan intrauterine transfusion menggunakan PRC waktu itu, dan darah dari janinnya, HB-nya, parenchyma post-op-nya juga didapatkan peningkatan yang signifikan. Dan alhamdulillah postnatalnya juga bayinya sehat dan keluar dari rumah sakit sekitar hari ke-25 postnatal. Ini ada Dr. Agustul, Dr. Manggala, dan saya penggembira di sini waktu kita melakukan torakosintesis. Dr. Agustul ini mungkin sebelum COVID sepertinya ini. Jadi bilateral hydrotoraks. Kemudian kita lakukan torakosintesis. Kemudian juga kalau nggak salah dipasang pleuroamniotic shunt juga, dokter. Dan alhamdulillah ini data yang terbaru, bayinya masih hidup. Mungkin sudah besar ini data setelah lahir ini, Prof. Jadi sangat besar manfaatnya kalau kita melakukan deteksi lebih dini, Prof, dokter, dan teman sejawat sekalian, maka bisa meningkatkan survival janin hingga masa postnatal. Mungkin itu saja, Prof, dari kami. Terima kasih, Prof.
Terima kasih Dr. Chin. Waduh, alhamdulillah ini melengkapi apa yang tadi diutarakan oleh seniornya Dr. Sul. Dua slide yang I've already quoted about what important of these two slides. Number one, ini filosofi ini ya, bahwa fetal unit never exist without early detection. Betul itu. Jadi kalau udah dideteksi, tidak akan jalan. Terus kemudian slide yang kedua, ya, sudah diingatkan di sini, memang yang the better is the earlier detected when. Jadi tadi pada slide-nya Dr. Chin pada first trimester kalau bisa, ya. Di sini penting sekali. Jadi di situ dicontohkan pada umur kehamilan 11-12 minggu. Ya. Ini tantangan betul dengan pemakaian transvaginal. Dr. Sul sebelumnya ada brain-nya, kemudian kalau toraknya mungkin belakangan ya, waktu kita presentasi di Batam itu ada kasus-kasus fetal eye drop. Tapi pada kasus-kasus fetal brain di sini harus terus kita ya lebih banyak belajar. Kemudian Dr. Sul, Dr. Chin, yang kita butuhkan juga adalah mengikuti the fetus when just given birth and then growing to be adult. Nah, kita ikuti nih. Gimana nanti itunya perjalanannya? Karena mesti menolehnya ke kita ya. Karena memulainya itu pada waktu kehamilan, bahkan sebelum hamil. Dan apa hasilnya? Maaf ya, kalau tetangga kita itu ya cuma menunggu setelah lahir, tapi dia juga punya tanggung jawab ya, dalam 1000 hari itu sisanya ya, tergantung dari masa-masa perinatal. Baik, posisi saya cek lagi di sini. Ini ada Dr. Rosi, mau ngomong plasenta kreta. Enggak ada, ini Dr. Rosi mungkin bulan depan. 25 menit past 10, sekarang 10 lebih 25, kembali ke Dr. Seto. Gimana ini? Apa ada yang sudah masuk pertanyaan sini? Coba saya cek dulu di Ada, Bro. chat. Q&A. Waduh, sudah masuk 3. Ini pelanggan nomor 1 sejawat kita nih, Harya Nurutama. Ini pelanggan sejak 5 tahun yang lalu. Ya, silakan Dokter Arya, ini kalau saya bacakan di sini, Assalamualaikum, sehat-sehat, selamat makan kupat tahu. Saya pikir agak nyeleneh. Bisakah kebocoran pada selaput imun itu ditambal? Kalau ditambal itu leak itu bocor, ditambal itu seal, leak and seal. Silakan, siapa ini mau jawab? Dokter Sul, Dokter Chin. Kayaknya dulu Jen pernah ada 3 kasus kita tambal, itu CPC-nya sekarang yang ada di Gresik, siapa namanya? Zam. Ya. Ya, Rizka. ditambal. Jadi pertama pasti Rizka. harus dideteksi membrane rupture, ya. Kemudian kalau sudah membrane rupture, sekarang gimana ini? Biasanya kita konservatif ya polisinya. Tapi kalau terus ngalir aja, sekarang ada enggak peluang untuk ditambal? Jadi leak and seal. Baik, mungkin saya anjing sedikit. Waktu itu pengalaman sama Rosi sama Anda juga ya. Jadi kita dibantu oleh nyonyanya siapa yang sekarang ada di rumah sakit Suwandi yang perempuan. Ya, Dokter Dharma ya, bahwa penambalannya itu pakai platelet. Nah, jadi plateletnya itu diambil dari darahnya ibu. Jadi plateletnya itu yang dimasukkan di sana dan di immunoinfusion. Kemudian plateletnya sendiri itu akan mencari hole-nya itu yang bocor di selaput ketuban. Demikian prinsipnya. Hanya sayangnya kami tidak punya dokumentasinya pada waktu itu, kita bisa mendelay. Jadi kasusnya itu terjadi pada umur kehamilan 24-26, bisa mendelay sampai 14 hari. Kemudian akhirnya small baby just given birth. Tapi kami tidak bisa mengikuti bagaimana sekarang nasibnya. Mungkin bisa dicari nggak itu ya kasus itu di
di neonatologi gimana sih. Tapi prinsipnya demikian, Dokter Aryo. Baik, saya lanjutkan. India Ambang Suryadi. Ini dari mana ini? Yang kedua, ada 2 kasus hamil. Hamil keempat 26-28 dengan riwayat hamil. Kemudian pertanyaannya apa ini? Kadar gula darah. Bagaimana antisipasi untuk hamil berikutnya? Silakan. Jadi kira-kira di sini mengenai pencegahan ini ya. Tadi Dokter Chin ada itu. Ini apa? Satu slide yang saya lihat. Preventable-nya coba. Apa mungkin ya Dokter Chin? Preventable itu mungkin kan? Preventable ya. Preventable itu artinya belum terjadi. Nah, itu kapasitinya gimana itu? Apa 100%? Apa seperti preeklamsi bisa kita cegah 85%. Kalau kelainan kognitif itu berapa persen? Monggo, silakan. Ibunya ini dengan data-data ini, tapi ini sudah hamil ini 26, 28, kemudian riwayat kedua dan ketiga ya mengalami ini kelainan kognitif. Kemudian yang keempat ini kadar gulanya tinggi. Ini bukan pencegahan ya kalau sudah 26-8. Silakan Dokter Chen ataupun Dokter Sul. Oke. Mungkin Dokter Sul, Mungkin Ini monggo, dikupas Dokter. ini Dokter Sul. saya. Oh, Monggo, baik. Dokter. Gaya Baik, berpendidik izin ini. Prof. Dokter. Untuk yang kasus yang mengenai kehamilan dengan recurrent stillbirth dengan pada usia kehamilan 26 hingga 28 minggu, memang kalau penyebabnya sendiri itu tetap kalau kita melakukan investigasi mengenai stillbirth atau IUFD yang unexplained itu kita harus melihat dari faktor maternal maupun faktor fetalnya. Kalau dari faktor fetalnya sendiri kita dari awal tuh memang harus menyingkirkan Prof. Dokter apakah ada kelainan kongenital sebelumnya atau pada saat kehamilan ini. Jadi kita melihat secara anatomi juga kalau misalkan pada sudden death itu kebanyakan sering terjadi pada masalah kardiak yang terkait sama aritmia terutama. Dan berikutnya juga bisa fetal tapi yang terkait dengan kondisi maternal, misalkan pada kondisi diabetes mellitus, terutama pada yang tidak terregulasi dengan baik untuk glycemic indeksnya. Jadi dari awal itu memang kita sudah harus menekankan atau mematok ibu ini adalah suatu kehamilan dengan risiko tinggi, di mana kita screeningnya itu justru lebih dini, tidak bisa mengikuti algoritma screening yang pada umumnya. Jadi misalkan kalau kita semua mencurigai bahwa oh ini kemungkinan ada diabetes yang belum terdiagnosis sebelumnya, maka kita bisa melakukan screening untuk diabetes mellitus tidak menunggu 24 minggu atau 28 minggu seperti pada populasi yang risiko rendah, tapi bisa kita lakukan justru pada saat trimester pertama, kita langsung tanyakan apakah ada faktor risiko, misalkan satu dari keturunan, kedua dari unexplained fetal death sebelumnya pada kehamilan sebelumnya, atau adanya riwayat makrolosomi, atau juga dari klinis ibunya apakah ada tanda-tanda klasik diabetes mellitus. Terus kalau pada kemudian yang tidak jarang terjadi juga kalau dengan recurrent pregnancy loss seperti ini itu terkait dengan autoimmune disease seperti lupus dan kemudian terkait juga dengan antifosfolipid syndrome. Jadi kalau kayak lupus dan juga APS itu bisa bercoincidence, bisa seorang wanita itu lupus tapi juga ada APS-nya, tapi bisa juga APS-nya berdiri sendiri. Jadi ini yang harus kita semua teliti, terutama kalau misalnya ini sudah IUFD, jadi pada setelahnya, postpartumnya, maka kita sarankan kepada ibu tersebut untuk melakukan preconceptional counseling dulu sebelum merencanakan kehamilan berikutnya. Mungkin itu, Prof. Dokter. Baik. Mohon tambahan. Dokter Sul mau menambahkan mungkin? Kalau Baik. Terima kasih, Bro. Jadi betul sudah Dr. Chin sudah menyatakan dengan jelas sekali ya, menerangkan ya. Tapi yang intinya dari Dr. Indi tadi ya, Dr. Indi ya, jadi Dr. Indi sahabat kita semua, di mana IUFD berulang sudah 3 kali atau 4 kali itu biasanya kalau berulang pada keadaan sama itu biasanya juga kausanya mestinya sama, ya mestinya lebih kurangnya sama. Jadi ini yang mesti kita evaluasi pada preconceptional counseling itu yang disebutkan Dr. Chin tadi ya. Bisa karena ibunya, faktor ibunya. Baik ibunya itu karena baik dari sisi nutrisi maupun dari kelainan-kelainan pada ibu, misalkan kencing manis, imunologi, endokrin dan yang lain-lain, ataupun pada janinnya. Janinnya yang
janin yang kelainan bawaan itu seringkali berulang pada kelainan bawaan berikutnya. Yang kelainan yang sama itu banyak terjadi ya, yang berulangan dari kelainan janin ya. Salah satunya yang paling mudah kita tahu bahwa berulangannya paling sering adalah adanya neural tube defect ya. Dan itu yang seringkali juga menyebabkan bisa terjadi IUFD pada kasus yang sama ya. Jadi barangkali demikian dokter. Saya setuju sekali bahwa IUFD yang berulang itu kasusnya lebih kurang sama ya. Jadi ini seperti IUFD yang seperti kalau abortus itu adalah abortus yang habitualis. Ini mungkin seperti IUFD yang tanda petik habitualis karena kausanya lebih kurangnya sama. Karena kan kasusnya juga hampir sama ya. Jadi itu yang rasanya ideal untuk kita eksplor lebih lanjut ibu maupun janin. Ataupun dari sisi lingkungan, kalau dari semuanya tidak jelas ya berarti unexplained ya. Seperti tadi disebutkan Dr. Jin tadi. Tapi biasanya kalau unexplained berulang itu jarang ya. Unexplained kalau berulang Ya, itu jarang. baik Dokter Sul. Oke, mudah-mudahan Dokter Indi paham. Baik, kita lanjutkan ke siapa nih, Dokter Halida. Tolong Dokter Seto ini dibantu untuk membaca ini, untuk menyambung ini. Pertanyaannya bertubi-tubi nih, satu message tapi isinya 3 pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya adalah mengenai terapi intrauterin. Waduh, ini modern question. Jadi tadi Dokter Chin ada satu slide ya, namanya fetal surgery. Wah, ini pada usia kehamilan berapa itu? Tapi Dokter Sul tadi sudah mengatakan kita sudah punya pengalaman ya mengenai pasien-pasien pada kelainan di toraks. Jadi di toraks itu bisa di jantung, bisa di paru. Jadi biasanya itu adalah hydrothorax atau vital high drop. Nah, tadi sudah ditawarkan dengan torakosintesis, bisa juga nanti portosintesis. Nah, mungkin bisa diulang lagi ya slide yang tadi. Tapi lebih singkat aja, Dr. Sul. Silakan Dr. Sul. Mungkin kita mulai dengan tanya jadi kita ya. Tadi yang ditanyakan mengenai kapan dikerjakan ya? Ya, jadi terapi intrauterin ini ya, aduh, belum. Jadi terapi betul ya, terapi intrauterin rasanya tergantung juga dari jenis-jenis kasusnya ya. Kalau misalkan fetal hydrothorax yang masih kecil sekali ya rasanya susah untuk kita kerjakan ya. Jadi kita mengerjakannya biasanya sudah agak sudah trimester ketiga itu lebih mudah ya, rasanya demikian. Karena nanti untuk keberulangannya juga sering. Karena kalau masih kecil biasanya nanti kita pasang namanya apa namanya pektil itu ya. Dipasang di dada artinya bahwa dia menghubungkan antara kafomotorak dan dengan cairan amnion ya. Jadi itu ya. Jadi rasanya masing-masing tergantung dari saatnya. Yang penting ini apakah ini kita bisa terapi intrauterin atau tidak. Kalau bisa kita terapi intrauterin nanti kita lihat. Kalau misalkan kalau yang kasus yang gemeli dengan twin transfusion syndrome itu idealnya dikerjakan sebelum 26 minggu ya, 28 atau 26 ya. 26 minggu ke bawah karena makin ke arah 20 minggu makin enak karena tempatnya lebih luas. Jadi masing-masing tergantung dari kasusnya. Jadi demikian. Kalau yang terapi intrauterin. Tapi yang jelas kalau misalkan ada anemia, kita bisa mengerjakan setiap saat ya anemia intrauterin yang sudah kita ketahui, di mana biasanya anemia kalau dibiarkan akan terjadi hidrops pada janinnya ya, karena terjadi dekom karena anemia ya. Jadi itu kita bisa kerjakan beberapa kali berulang ya. Jadi tergantung dari kasusnya dok. Nun sewu ya. Jadi barangkali itu Prof. Jadi tergantung dari kasus apa yang akan kita jumpai dan ini nanti biasanya kalau makin dini ke tempat nanti kita akan mengerjakannya kapan nanti kita akan sesuai dengan kasus-kasus yang ada. Jadi tidak bisa pada semua hanya pada minggu tertentu tidak. Jadi ada minggu sebelum melahirkan, ada minggu-minggu pertengahan, minggu-minggu awal gitu. Barangkali demikian, Bro. Ya. Jadi kita masih lanjutkan lagi ini. Waduh, kita ini kejar-kejaran sama waktu ini karena banyak pertanyaan. Ini ada satu yang saya pilihkan ini dari anonymous attendee. Nggak menyebutkan namanya. Pengunjung yang tidak mau disebutkan namanya. Tapi pertanyaannya memang sensitif ini. Yaitu kasus ancefal. Itu pertanyaannya sebaiknya diterminasi atau boleh diaborsi? Wah, ini sensitif. Diterminasi atau diaborsi? Ya, kalau aborsi pasti kita berpikirnya before 20 weeks.
Nah, kalau determinasi, nah ini di atasnya itu. Jadi kira-kira ini yang sisi sensitifnya adalah setelah ibunya diberitahu bahwa janinnya seperti demikian, kan menyebabkan keadaan yang tidak nyaman, disappointing situations. We will know about what is the mother will gain for the remain gestation week. Kan itu dia yang. Jadi di sini nih kita nih diuji nih. Baik, kita sama-sama jawab, Dr. Sul, Dr. Chin. Ya, jadi ini kalau saya ringkas, kalau ibu yang sudah lama menantikan kehamilan tiba-tiba dikonfirm ya oleh kita, Bu, aduh ini pokoknya skalnya enggak ada. Dan kayak membaca di internet seperti apa dia. Nah, pertanyaannya sudah menjurus ini. Abortion or just terminate? Si penanya, saya kira mewakili yang lain juga semua ya, kalau sudah ngomong mengenai kelainan kognitif. Silakan, ayo kita jawab sama-sama. Ayo, mulai dari mana ini? Apa dari saya sebagai moderator? Ya, jadi mungkin saya pancing sedikit. Ya, as long as I know, the law regarding abortion sekarang yang terakhir itu adalah terpatok pada 3. 1, bila membahayakan keadaan ibunya, itu bisa dilakukan abortion. Kemudian yang kedua, nah ini kata-katanya di law itu, di undang-undang ini masih belum ini sekali ya, nggak bisa saya menerjemahkan. Sebab saya pengalaman terakhir dengan Dr. Gala dan Dr. Diski waktu menghadap direktur rumah sakit, itu ada kata-kata yang dicetak oleh kita, bila janin itu tidak bisa urusi dirinya sendiri dengan kelainan kognitif. Jadi kita terminologinya kan kita mengenal yang major dan minor ya. Kalau yang minor, nah itu seperti Dr. Chin bagus di slide-nya. Tapi kalau yang major, nah ini secara teori sudah susah ini. Secara teori, secara literasi, bahwa misalnya nasib anenkefal itu beberapa kali saya lihat yang terakhir tidak akan bisa bertahan lebih dari some few days. Tapi pun koreksinya belum ada. Sekarang pertanyaannya lebih berlanjut lagi. Kalau begitu pasti si penanya itu ingin tahu, boleh nggak determinasi? Nah ini by the law ini yang ini. Baik, mungkin Dr. Sul, Dr. Chin punya ini, terutama aspek law-nya di sini ya, karena kita di dokter ini, apalagi di tersier, kan teman-teman yang di hulu ini dilempar aja ke tersier. Ya, silakan kalau ada pendapat, silakan. Kita sama-sama jawab sih. Bagaimana? Anak kepal. Iya, mungkin izin Dokter Su atau Ya. Oke, baik. Ini mungkin kalau dibilang anenkefal ini sendiri memang kita belum punya data apakah sebaiknya maksudnya efek baik apakah determinasi atau tidak determinasi ya maksudnya menunggu hingga persalinan dan kita memang terkait dengan masalah etika dan medico legal. Cuma ini memang ada satu penelitian menarik. Ya. Ini suatu penelitiannya cukup lama Prof. Tapi izin ini yang mungkin relevan dengan pertanyaan ini. Ya, jadi penelitiannya pada tahun 2012. Ini kalau dilihat memang ada kecenderungan. Ini data dari tahun 1990 hingga 2012 di Eropa dan Amerika. Memang kalau terdeteksinya itu sebelum 24 minggu itu tends to choose to do termination of pregnancy. Jadi ini dikembalikan lagi kepada pasiennya kalau saya lihat dari penelitian ini, dan kebanyakan sekitar 87% itu pasien tersebut memilih untuk terminasi kehamilannya. Tapi kalau di atas 24 minggu mereka memilih untuk meneruskan kehamilannya. Namun sayangnya di penelitian ini tidak di follow up dengan bagaimana hasil akhir dari kehamilannya tersebut atau survival dari si bayi tersebut. Mereka hanya melihat kira-kira kapan sih pasien-pasien ini memilih
untuk terminasi kehamilan dan dikaitkan dengan kapan waktu untuk diagnosisnya. Mungkin kalau kita bahas dari segi kesehatan mental juga nggih Prof, dari seorang wanita, mungkin yang mungkin kita agak jarang membahas di sini, bagaimana seorang wanita yang carry on pregnancy dengan janin dengan kelainan yang cukup berat, itu kita juga harus perhatikan. Jadi hak otonomi pasien di sini juga harus kita perhatikan. Makanya kalau di center kita biasanya kita akan melakukan diskusi multidisiplin dulu, apakah kasusnya ini adalah kasus yang isolated atau suatu Ini sindrom, sudah maksudnya jelas melibatkan anenkepal, satu. anenkepal. Oke, ya mungkin kalau anenkepal sendiri jika tidak besar, Prof, ini ada beberapa saya lihat di NS departemen itu kalau mereka bisa melakukan penutupan asalkan parenkim otaknya tidak terlalu besar damage-nya. Jadi ada beberapa sudah Jadi pendekatannya apa seperti bisa ini? itu. Anenkepal ini bisa ditutup nih skalnya. Ini yang penting ini. Kalau umpamanya ini, Tergantung dari defeknya, Prof. Jadi defeknya sama jadi damage masih ada brainnya peluang. itu, Ini betul ini kalau saya iya, Prof. yang saya baru 2 hari yang lalu dengan Dr. Bihasto ya diskusi, tidak ada itu. Tapi saya tidak tahu ya paper itu Iya. kan Ini kan bukan di Sutomo, Prof. Jadi kalau melihat iya, perkembangan dari Dr. NS itu Wihasto itu sendiri, bicara di Amerika. iya. Tidak ada itu. Wihasto itu adalah bedah saraf yang khusus untuk janinnya. Tapi saya tidak tahu kalau Iya, umpamanya paper yang pernah Anda baca itu ada, mungkin bisa ditunjukkan. Ini memang pertanyaannya sensitif ini. Iya, Prof. Juga Jadi kalau memang kalau di Indonesia sendiri masih belum ada yang melakukan repair-nya, Prof. Baik anencefal hingga encephalocele, meningocele itu masih belum ada. Tapi kalau misalkan sampai memang di sini kan memang kalau dari paper yang saya baca ini nggak dilihat bagaimana survival janinnya. Tapi memang kalau lebih cepat diketahui itu juga lebih baik untuk secara mental maternalnya, mental pasiennya untuk mengakhiri kehamilannya. Ini kesimpulan dari paper tahun 2012 ini, Prof. baik, jadi kalau di Kemudian, sini kita pertanyaan beliau-beliau ini ya yang mewakili yang lain itu di negara kita itu pertama di negara kita ya, di luar negeri jelas. Tapi apapun kalau dasar eksplanasi patofisiologinya boleh kita bersandar ke the latest developments. Kemudian yang kedua, ini yang kita sebagai dokter di sini ini walaupun sudah bekerja dengan tim ya, keadaan yang tidak nyaman yang dirasakan oleh ibunya itu di Indonesia boleh enggak dipecahkan dengan ya dikeluarkan determinasi. Ini yang sensitif sekali. Sepanjang yang saya ketahui nggak bisa kita melakukan demikian. Apalagi ini saya juga dapat punya pengalaman pasien-pasien yang ke negeri seberang, ke Malaysia, ke Singapura, itu malah dikembalikan lagi ke Indonesia. Nah ini negara kita ini belum bisa sampai ke sana. Itu yang sepanjang. Baik, ada baiknya karena ini terlalu banyak menyita waktu, kita pindah dulu ke pertanyaan lain. Sekarang 46 menit. Saya bacakan ini Imam Rahmanto. Ada Dokter Eni raise hand, Prof. Dokter Eni raise hand. Raise hand. Ya, silakan coba. Yang raise hand mau ngasih apa ini? Ngasih ya. Reni. Dari mana ini? Ini. Maaf dok, kepencet. Maaf. Maaf dok. Oh, kepencet. Iya, Silakan. terima kasih. Baik, silakan pertanyaannya. Kepencet, Prof. Oh, kepencet. Tapi diterjemahkan raise hand kalau kepencet itu. Iya. Saya bacakan yang lain di sini. Ini Dokter Cucu Santoso. Nah, ini kalau nggak salah di Padang nih ya. Waduh, ngomong NPK lagi. Nah, ini nggak bisa hidup di luar ini yang sudah kita ya. Saya pindah ke Dokter Wahyu Widoyoko. Apakah daftar atau list kelainan-kelainan yang harus
bisa deteksi oleh SPOG umum dengan USG. Bagus ini, saya kira bisa diulang lagi, Dr. Sul, Dr. Chin. Coba tadi ada slide nomor berapa itu masing-masing dari Anda. Bisa diulang enggak? Yang harus SPOG di perifer bisa mendeteksi. Oke. Terima kasih. Useful. Silakan Dr. Sul. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Eri. Jadi seperti yang sudah kita sepakati pada standarisasi dan pemberian USG untuk SPOG ya. Jadi pada SPOG memang tidak diwajibkan atau tidak sampai ke kelainan-kelainan bawaan yang berat. Oke. Tapi khusus untuk kelainan yang khusus maksud saya, yang kelainan-kelainan bawaan yang berat, insya Allah rasanya bisa. Misalkan pada anenkepal, jadi SPOG ya harus bisa ya. Hidrosepalus ya, jadi sudah ada. Kemudian kelainan-kelainan bawaan di perut, jadi yang sudah ada misalkan kalau umpalokel, gastrosisis itu rasanya semuanya yang dikirim ke kita sudah diagnosisnya sudah demikian, jadi sudah benar semua. Jadi itu yang rasanya yang harus bisa ya. Tetapi kalau khusus yang kekhususan kayak misal trisomi 13, trisomi 18, jadi memang agak ada kekhususan. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak. Jadi itu bukan suatu keharusan. Jadi ada yang harus bisa kita lihat kalau kasus-kasus utama, kasus-kasus yang memang betul-betul yang major ya. Jadi yang memang kelainan kongenitan yang mayor itu harus insya Allah ya harus bisa ya. Barangkali demikian, Prof. Jadi Ya. secara umum apa saja lah itu yang repot, Wahyu. Jadi yang seperti yang kita sepakati pada USG yang bersama-sama Dr. Chen, kita kerjakan ya. silakan. Tadi Dr. Chen bagus sekali yang pada umur kehamilan yang masih muda itu. Kira-kira apa yang bisa deteksi dari kelainan kongenital? Ya, tadi kan ada 11 minggu, 14 minggu. Silakan. Izin Prof. Mungkin saya share screen lagi. Maaf dari awal gitu. Ini yang kalau bisa kita lihat, Nah, ini bagus. kalau pada usia kehamilan 11 hingga 14 minggu kan berarti kita sudah bisa melihat mulai dari Crohn-Ramling. Di situ Ya. kita bisa deteksi untuk nasal bone, kemudian kalau anencefal juga sudah bisa terlihat gitu, Prof. Biasanya memang dari potongan sagital itu bisa kita melihat nasal bone, kemudian bagaimana nuchal thickness-nya, terus bagaimana integritas dari kalvarianya juga. Kalau tapi mungkin yang perlu saya tekankan kalau misalnya pada eksomphalos atau emphalokel gastrosisis spektrum itu mungkin jangan keburu-buru memberikan kesimpulan dulu sebelum 14 minggu karena memang kalau untuk organogenesisnya sendiri, perkembangannya sendiri, eksomphalos itu sebelum 14 minggu atau defek pada, mungkin bukan defek ya, tapi lubang pada abdomen di mana tempat insersi umbilical cord-nya itu memang masih terbuka hingga sebelum 14 minggu. Namun, jika itu persisten setelah 14 minggu, maka itu bisa kita curigai dia ke arah omphalocele atau gastrosisis, tergantung ada tidaknya selaput di situ. Kemudian kalau 14 minggu ke atas kita sudah bisa melihat nuchal fold, kita tidak bisa mengukur nuchal thickness lagi, jadi bisa melihat nuchal fold. Dan sebetulnya kalau 14 mingguan hingga 18 minggu itu kita juga bisa melihat integritas dari palatumnya, gitu, Prof. Jadi kayak cleft lip palate itu juga sudah bisa terdeteksi pada usia-usia kehamilan trimester 2 awal seperti itu. Dan kalau untuk kelainan jantung memang disarankan sebaiknya memang optimalnya pada usia kehamilan hingga 18 hingga 24 minggu. Mungkin itu lebih mudah dilihat dibandingkan kalau sebelumnya. Gitu. Terima kasih Dr. Chen. Ini juga mungkin sekalian masukan untuk ini ya, Dr. Erna, masukan untuk Anda juga, karena ini tadi eksplanasi ini bagus sekali. Jadi PPDS 1 waktu pendidikan ini ya kita fokuskan deteksi dini kelainan kongenital. Ya. Jadi kan demikian kan, USG scanning capacity itu kan ada 3 ya. Satu untuk dokter umum, yaitu seperti biometri, kemudian cairan ketuban, tunggal apa ganda, kemudian lokasi plasenta, itu untuk dokter umum ya. Kemudian untuk obstetrikus, nah ini mulai lebih tinggi di sini. Mulai dengan transvaginal, kemudian apakah ini dari vaginal sac, kemudian pool, kemudian trembling heart, sampai mulai kemungkinan mendeteksi pada
trimester pertama 11-14 minggu. Misalnya saja kalau ini ada suatu mes yang di luar janin, nah ini sudah harus mulai curiga misalnya demikian. Atau waktu kita di Batam ya, fetal high drop sudah mulai. Nah, terus kemudian meningkat lagi nih, Dokter Erna, kita harus review lagi nih apa yang harus kita berikan kepada ini PPDA 1 waktu masih belajar di sini, yaitu within the first half-nya nih, 20 minggu itu. Mulai dari ventriculum, ya, lateral ventricle mengukur, kemudian sampai hollow prosencepal, segala itu. Mungkin di sini masukannya di sini. Ya. Sehingga Dr. Chen tadi slide-nya itu bagus sekali yang kanan bawah tuh yang saya baca tadi fetal units never exist without early detection. Bagus tuh yang kanan bawah. Jadi artinya di sini himbauan secara filosofi itu harus mempunyai kemampuan mendeteksi. Kemudian satu lagi, Dr. Sul, saya ke Dr. Sul, kan sekarang ini dengan adanya NIPD ya, non-invasive prenatal diagnostic. Ya. Ini kan, Ya, NIPD. walaupun Ya. ini mahal, saya tidak tahu nih Dr. Gala nih bisa nggak BPJS menyelenggarakan ini ya. Saya juga deg-degan ini, nanti kalau setelah 14 Februari ada calon huruf depannya G ini berarti Gala itu yang diusulkan untuk bentuk besar. Manggal. Tapi panggilannya Gala. Jadi untuk BPJS. Ya. Jadi ya untuk teman-teman sekarang NIPD itu sudah saya tidak tahu berapa itu ya. Gotiao apa Laktiao saya tidak tahu. Piro itu? Terus Gotiao itu Gotiao. Gotiao 5 juta lah. Ya, Laktiao 6 juta. Iya. Kan sering dihonori sama Erna Notiao 2 juta. Jadi kira-kira segitu itunya. Ya, baik kita lanjutkan lagi. Tolong Dr. Bayu dimonitor ini. Elizabeth Yuwanti ini dari mana ini? 6 menit. Menemukan NT lebih dari 0.35. Cukup kita edukasi atau dirujuk ke veto. Baik. Jadi kalau ini NT. Jadi dideteksi, wah bagus sekali nih ya. Ada biasanya minggu ke-11 sampai ke-14 kan itu secara teori. Ditemukan NT. Mungkin bisa dijabarkan di sini Dr. Sul, sebab mencari NT yang mana ini NT ini ya. Biasanya kita mencari pagi-pagi. Silakan. Baik, terima kasih Bro Wery. Jadi senang sekali kalau ada yang bisa mendeteksi dengan baik demikian ya. Karena dengan dideteksi nanti tentu saja kalau kita untuk tahu kelainan kromosomal bukan hanya satu, itu adalah nanti itu adalah shock marker. Shock marker itu artinya nanti suatu saat bisa hilang ya. Jadi di mana shock marker itu muncul pada minggu-minggu tertentu. Nah, pada saat minggu tersebut NT-nya akan kalau menebal berarti mungkin ada sesuatu atau mungkin normal. Kalau mungkin ada sesuatu, kita harus mencari hal-hal atau biomarker yang lain atau dari USG yang lain. Misalkan dari NT lebih dari 3 mili, kemudian kita lihat juga nasal bone, kemudian kita lihat juga dengan Doppler di ductus venosus, kemudian kita lihat juga di tricuspid. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lengkapi untuk makin mengarah ke suatu kelainan. Kalau dari yang lain-lain tidak ada kelainan, hanya kemungkinan ketebalan dari NT yang meningkat, mungkin ada kelainan-kelainan pada jantung. Ya, jadi kebanyakan kalau ada NT-nya menebal, biasanya ada kelainan. Tapi tidak menutup kemungkinan, hanya sekitar 10-20% ada yang normal. Tidak ada kelainan sama sekali pada saat berikutnya. Jadi yang penting kalau untuk kelainan kongenital, kita harus tahu bahwa kelainan kongenital itu ada beberapa clue-cluenya atau beberapa marker-markernya tadi ya. Jadi marker-marker itu yang harus kita kenali, kelainan. Ya, jadi barangkali demikian. Jadi kalau untuk dokter umum obgyn ya, rasanya kalau makin banyak yang kewenangannya, tentu saja makin banyak tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawabnya itu yang agak repot, agak tidak menyenangkan ya. Nanti dikira, oh ini katanya sudah di pendidikan harus bisa kelainan ini lah. Ternyata pada saat di daerah ternyata tidak ketemu lah, itu yang akan jadi berat. Kalau memang memang ini memang bukan kewenangan kita lah, itu akan bisa berat. Jadi otomatis dengan makin tingginya suatu kemampuan akan diikuti dengan makin tingginya suatu
tanggung jawab. Jadi itu yang harus kita selalu Terima kasih, Dr. Sul. ingat. Gitu. Ya, jadi Pak ke Prof. Dr. Elizabeth. Kalau nggak salah nih Elizabethnya ada di Pare nih, Kediri. Saya pernah kontak sama dia, kalau nggak salah ya. Jadi kita appreciate kemampuan teman-teman di perifer. Tadi Dr. Sul, jadi filosofinya harus diasah ya, dipertahankan, dikembangkan. Ya, tapi jangan lupa nanti juga perannya itu di depan pasien. Ya. Yang kedua, Dr. Elizabeth, jangan lupa ya, jadi melakukan screening, melakukan deteksi dengan USG, apakah ini NT-nya betul di atas 3 mili ya, itu dibaca lagi. Kan nomor 1, bagaimana membedakan ini selaput ketuban apa kulitnya janin. Nah, itu dia ya. Yang bagus itu memang posisi janin itu adalah face up, dia menghadap depan. Itu 1. Kemudian yang kedua, jangan lupa yang kita lakukan itu cuma screening ya. Screening, bukan suatu diagnosa. Screening, jadi NIPT pun juga dikatakan screening. Kalau diagnosanya itu adalah ya amniocentesis, fotosintesis. Jadi dengan amniocentesis dikejar itunya, misalnya karyotypingnya, ya. Jadi saya yang terkait dengan NT tadi, apakah ini nanti Down syndrome atau yang nomor 21, nomor 18, nomor 13, nah itu karyotyping. Jadi itulah standar diagnosisnya itu. Tapi upaya screening itu sudah bagus sekali. Sudah ini. Terus yang kedua, jangan lupa kalau ada dugaan seperti ini adalah ini bad news ini. Jadi kita harus konseling yang baik sekali, yang ideal ya. Konseling yang ideal itu adalah kita membicarakan di ruang yang bagus, kemudian pasiennya ditemani oleh keluarganya, kemudian jelaskan secara jujur, sopan, dan keberpihakan dokter itu ada pada pasien. Ya. Jadi dengan sopan itu misalnya kita rujuk ya, misalnya demikian. Jadi demikian. Tolong ini sekarang sudah jam berapa nih? Sudah habis. Sudah habis. Nah, itu berapa pertanyaan? Ini menyisa, kira-kira saya hitung dulu, terakhir David Tambunan, 12 lagi, nanti dibagi 2 lah. Dr. Sul 6, Dr. Chin 6, jadi 6 kali sekian dolar, berapa? Banget. Sudah. Dr. Seto, waktunya bagaimana? Boleh diperpanjang sampai... Nggak boleh ya, sudah habis Dr. Seto jam 11. Silakan Dr. Seto. Iya Prof, kami batasi memang sampai pukul 11 Prof. Oke. Matur nuwun Prof, terima kasih. Luar biasa, jadi 200 peserta lebih yang hadir, karena sudah bisa ditebak topiknya sangat menarik sekali. Terima kasih hadirannya Prof. Eri, Dr. Agusul, Dr. Cininta sudah hadir dan menjawab semua pertanyaan. Kalau nanti ada yang kurang, kita akan topik mungkin harus ada seri kedua ini khusus untuk screening kelainan kongenital, karena pasti banyak pertanyaan dan menarik sekali topiknya. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri, kita ketemu lagi dalam tanya apa saja minggu depan. Katanya habis ini ada itunya, ada door prize-nya katanya. Betul iya, Prof. Ada door prize habis ini? Enggak. Ada door prize. Kalau door prize belum dibelikan, Prof. Belum dibelikan. Iya. Oke, silakan. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Eri, Dr. Agus Suljono, Dr. Terima kasih, Cinta, Dr. Sul. Terima kasih, Dr. Chin. Jangan pulang ke rumah ya, kembali lagi ngantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.